pelajaran kita hari ini materi kelas 4, tema 1, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 4. Adik-adik, sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Mari kita gali lebih lanjut. Dengan kerjasama, maka kebersamaan dalam keberagaman akan semakin terjalin dengan baik. Bekerja sama dapat kita lakukan di mana saja, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Nah, adik-adik, berikut ini bentuk-bentuk kerjasama yang ada di kelas. Yang pertama, kerjasama di kelas yaitu piket kelas, ya. Nah, piket kelas merupakan suatu kegiatan membersihkan ruangan kelas yang kita laksanakan setiap hari. Tujuan kegiatan ini yaitu agar ruangan kelas menjadi bersih, nyaman saat kita gunakan ketika kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung di kelas kita, ya. Nah, setiap siswa di kelas ya mendapatkan kesempatan yang sama dalam melaksanakan piket. Nah, berikut ini manfaat piket kelas. Yang pertama, membuat kelas menjadi bersih. Yang kedua, melatih kerjasama antar siswa. Ketiga, meningkatkan semangat belajar siswa. Lalu, bentuk kerjasama selanjutnya mengumpulkan sumbangan. Nah, kegiatan mengumpulkan sumbangan dilaksanakan ketika temanmu mengalami musibah. Kamu dan juga teman-temanmu bekerja sama untuk mengumpulkan sumbangan. Nah, sumbangan yang hendak dikumpulkan bermacam-macam ya. Bisa berupa makanan, uang, pakaian yang layak ya, pakaian yang layak dipakai ya. Bisa juga menyumbangkan tenaga ya. Nah, sumbangan yang kamu berikan dapat membantu temanmu tadi, dapat juga meringankan musibah dari temanmu. Lalu kerjasama yang ada di kelas selanjutnya yaitu mengerjakan tugas kelompok. Nah, adik-adik tentunya pernah melaksanakan tugas kelompok ya. Nah, kerja kelompok ini membutuhkan kerjasama antar anggota kelompok. Jadi, kalau pernah duduk diam, ditanya pendapatnya nggak pernah menjawab, manggut-manggut terus ya kan, berarti dia tidak melakukan kerjasama. Nah, kerjasama itu harus dilakukan bersama-sama. Karena mengerjakan tugas kelompok dikerjakan secara bersama akan lebih cepat selesai ya. Tugas kelompok jenisnya banyak adik-adik, bisa seperti diskusi, membuat prakarya, dan melakukan presentasi di depan kelas, seperti itu ya. Jadi saat bekerja sama di kelas atau dimanapun, kerjakanlah dengan baik dan juga kompak, karena manfaatnya sangat banyak dan menguntungkan bagi kita. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Tapi kali ini kita akan belajar menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Nah, coba kalian buka buku Bu Pena halaman 38 dan juga halaman 39. Di halaman 39 terdapat satu teks. Judulnya Gelar Budaya di Sekolah. Nah, teks ini adik-adik terdiri dari 2 paragraf. Sebelum kita menentukan gagasan pokok, gagasan pendukungnya, terlebih dahulu kita baca teks ini secara seksama ya. Lalu setelah kita baca, kita tentukan kalimat utamanya dari kedua paragraf ini supaya mempermudah kita untuk menentukan gagasan pendukungnya. Seperti itu ya. Nah, setelah kita tentukan kalimat utama dari teks ini, dari kedua paragraf ini, maka dari kalimat utama tersebut kita bisa menentukan gagasan pokoknya ya.
Paragraf pertama, kalimat utamanya berada di awal paragraf. Lalu, paragraf yang kedua, kalimat utamanya berada di awal paragraf juga. Nah, jadi kita udah tahu kan kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas. Lalu, kita tentukan gagasan pokoknya dari kalimat utama tadi. Gagasan pokok paragraf pertama yaitu keragaman di lingkungan sekolah. Lalu, gagasan pokok paragraf kedua, gelar budaya di sekolah Udin. Gagasan pendukung paragraf pertama yaitu yang pertama, para siswa berasal dari berbagai suku bangsa. Gagasan pendukungnya yang kedua, macam daerah asal siswa di sekolah Udin. Gagasan pendukung yang ketiga, setiap daerah memiliki budaya khas. Lalu kita lanjut gagasan pokok paragraf kedua. Gagasan pokoknya yaitu gelar budaya di sekolah Udin. Gagasan selanjutnya yaitu gagasan pendukung. Gagasan pendukung yang pertama, tujuan gelar budaya. Yang kedua, macam gelar budaya. Yang ketiga, penampilan saat gelar budaya. Nah, antara paragraf 1 dan paragraf 2 kita sudah tahu yang mana saja gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Lalu kita sajikan dalam bentuk tabel seperti yang ada di halaman 39. Antara gagasan pokok paragraf pertama dan kedua kita pisah. Lalu antara gagasan pendukung paragraf 1 dan paragraf 2 juga kita pisah.